Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, masih diperkenankan menghadiri majlis ilmu dari satu majlis berpindah ke majlis yang lain. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kepada kita semua jalan-jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Qala al-Imam Al-Ghazali, berkata Al-Imam Al-Ghazali, At-taqwa fil Quran, takwa di dalam kitab suci Al-Quran, tutlaqu ala thalathi ma'anin, bisa diartikan, dimaknai dengan tiga makna, dengan tiga arti. Takwa dalam Al-Quran itu memiliki tiga makna. Ahaduha, yang pertama, bima'nal khasyati wal haibah. Takwa diartikan al-khasyah, rasa takut, wal haibah, dan rasa haibah, keagungan, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, merasakan kewibawaan Tuhan. Ini adalah makna at-taqwa yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Pernah suatu saat wasi Rasulullah SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau ditanya tentang ketakwaan ini. Sayyidina Ali pernah ditanya, apa itu takwa? Maka jawaban Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, hiya al-khawf minal jalil. Takwa yaitu ketika kita memiliki rasa takut kepada Al-Jalil yang maha agung, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amal bitanzil, takwa juga yaitu mengamalkan apa yang telah diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wal gana'ah bil galil, takwa juga ketika kita mempunyai rasa qanaah, cukup, bil galil, walaupun yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada rezeki itu adalah sesuatu yang sedikit. Wal isti'adad li yaumir rahil, takwa yaitu ketika kita bersiap-siap untuk datangnya hari kita harus pergi meninggalkan dunia, yaitu hari kematian. Jadi kita dikatakan orang bertakwa kalau kita dalam hati itu memiliki rasa takut, kemudian tergerak untuk mengamalkan Al-Quran, memiliki sifat qanaah, cukup, ridho dengan pembagian Allah, kemudian kita selalu bersiap-siap untuk menghadapi hari kematian. Maka sesuai dengan apa yang diartikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, takwa yaitu rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan merasakan kewibawaan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, semoga Allah merahmati beliau dan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat beliau, barakah beliau, amin ya rabbal alamin. Beliau berkata, innal mu'min, sesungguhnya orang yang beriman, jama'a ihsanan wa khaufan, yaitu ketika dia mengumpulkan dua hal, ihsan dan khauf. Ihsan, memperbaiki amal, bukan banyak-banyakan amal ya, bukan, tapi memperbaiki amal. Sholatnya diperbaiki kualitasnya, bukan banyaknya. Banyak belum tentu berkualitas. Iya, tapi kalau sudah kualitas pasti banyak itu di sisi Allah, walaupun gerakannya sedikit. Maka para ulama mengatakan 2 rakaat dari orang yang arif billah, orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah,
itu lebih berat timbangannya ketimbang sholat kita seumur hidup. Kita mulai balik sampai mati sholat kan, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat sunnah kadang-kadang itu dikumpulkan semua, ditaruh di satu timbangan. Sama sholatnya para ulama kita yang dekat dengan Allah, 2 rakaat saja taruh di timbangan yang lain, itu lebih berat sholatnya mereka walaupun 2 rakaat dibanding sholat kita seumur hidup. Kenapa? Karena kualitasnya. Jadi banyak itu belum tentu berkualitas, tapi kalau sholatnya berkualitas pasti banyak itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita dituntut untuk ihsan. Cuman tidak tahu apa penyebabnya, mungkin karena dosa-dosa kita terlalu banyak. Jadi kita tidak bisa ihsan di dalam amal ibadah kita. Mudah-mudahan ya dapat ketularan sedikit-sedikit daripada ihsan para ulama kita dalam ibadah mereka. Jadi orang mukmin itu mengumpulkan ihsan dan khauf. Ibadahnya kualitasnya bagus, tapi disertai dengan rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innal munafiq jama'a isa'atan wa amnan. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik itu dalam hatinya terkumpul 2 sifat. Yang pertama isa'ah. Ada kalanya dia ya ibadahnya itu Senin Kemis misalnya, kadang ibadah, kadang maksiat. Atau kalau dia ibadah itu seada-adanya, wudu cepet-cepetan, kemudian sholat misalnya kaosan, tidak kopian misalnya, atau pakai celana 3/4, bau badannya tidak enak sholat. Padahal kalau dia ketemu sama bosnya rapi, ketemu sama atasannya rapi, kelaminnya disetrika pingdu, ya wis kenceng setrika mana. Kami ketemu kamu wali kota, kami ketemu wali kota, mau ketemu dengan bupati misalnya, waduh, sampai dilantik rumahnya. Tapi ketemu sama Allah seada-adanya, mampu badannya. Ini isaah, sudah ibadah, isaah lagi. Ini yang dikatakan, ya ibadah seperti sholatnya dia itu yang dia lakukan itu lebih dekat kepada uqubah, ya siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya penyebab dia disiksa oleh Allah. Karena kalau sholat tidak sesuai dengan aturan agama, wa amnan, sudah seperti itu sifatnya, dia merasa aman. Wali aneh wis ya. Kalau orang mukmin itu ibadahnya bagus, diperbaiki, tapi masih takut sama Allah. Takut tidak diterima, takut masuk neraka, takut dia ibadahnya riya, macam-macam. Yang ini, yang satunya ini kebalikannya. Ya persis diwalik wis. Wis ibadahnya seada-adanya, merasa aman lagi. Insya Allah surga, insya Allah. Ya ada Nabi Muhammad kok nanti ditolong. Ya memang ada, tapi nolong ente apa tidak tahu. Sudah dia itu jelek ibadahnya, dia merasa aman. Fal mu'min la yusbihu illa khaifan wa la yumsi illa khaif. Orang yang beriman baik di waktu pagi, di waktu malam, dia selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'mal, dia beramal, banyak amalnya, bagus amalnya, wa yaqul, dan dalam hatinya dia menyatakan la'alli anju, mudah-mudahan saya selamat di akhirat. Padahal itu luar biasa ibadahnya. Bacaan Qur'annya mungkin 3 hari seminggu khatam. Kita kan setahun khatam apa dadar loh. Boleh hadir khataman insya Allah hadir ya. Khatam dewi gitu. Ramadan kadang gak khatam kok mau selain Ramadan kabeh khatam. Mari ngono surga insya Allah, surga mbakmu dah. Ini ulama-ulama ini yang 3 hari sekali khatam, seminggu sekali khatam itu masih, ya Allah selamat dah ya saya nanti di akhirat. Loh, seperti itu hatinya. Loh kita ini yang tidak ada ibadahnya kok moro-moro soleh tiket di surga gitu ya. La'alli anju, ya mudah-mudahan saya termasuk orang yang selamat nanti di akhirat. Wal munafik, orang yang dalam hatinya ada sifat kemunafikan. Yatrukul amal, ya malas beramal, wa yaqul, dalam hatinya sawadun nas katsir. Ya, orang yang seperti anak ini banyak. Orang yang model seperti anak, ya STMJ atau apa ya. Salat terus maksiat jalan ya. Orang yang model-model seperti anak ini banyak. Nah, mosok wong sak winongan mlebu neraka kabeh, tidak mungkin. Mosok tega loh. Misalnya loh, sudah tidak beramal, masih ada perasaan seperti itu, merasa aman daripada
ya tipuan atau siksa Allah Subhanahu wa taala. Kok beda sama ulama-ulama? Inilah yang membedakan mana manusia-manusia yang di dalam hatinya ada iman, mana manusia-manusia yang dalam hatinya ada sifat kemunafikan. Nah, jangan sampai kita ngikut yang kedua ini. Ya. Minimal kita pelan-pelan ngikuti amalnya para salaf kita, abah kita, ya kakek datuk kita ikuti pelan-pelan. Sholatnya mereka, berjamaahnya mereka, wiridnya mereka, walaupun tidak bisa sempurna seperti mereka, sedikit-sedikit. Kemudian diusahakan dalam hati itu selalu takut kepada Allah, mohon kepada Allah. Minimal setiap sholat itu minta, ya mudah-mudahan amal ana yang seada-adanya Engkau terima ya Allah misalnya. Ya, mudah-mudahan dosa-dosa saya yang kemarin-kemarin itu Engkau ampuni ya Allah misalnya. Itu seperti itu minimal, jangan merasa aman ya nanti di hari kiamat, karena makna daripada at-taqwa itu al-khasyah juga. Orang dikatakan bertakwa yaitu ketika dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini sifat takut ini adalah sifat para anbiya, sifat para nabi-nabi Allah. Sehingga diceritakan Nabi Allah Adam itu ketika beliau melakukan pelanggaran, walaupun pelanggarannya itu tidak murni ya, tidak murni dari Nabi Adam sebenarnya. Waktu itu dipengaruhi sama setan, sama iblis. Dan di zaman itu tidak ada orang yang berani bersumpah dengan memakai nama Allah, kecuali iblis itu pertama kali dia bersumpah demi Allah, sampai sumpahnya demi Allah, Tuhan Allah, ente kalau makan ini ya buah dari pohon ini, ente akan kekal di surga. Kepingin kekal kan? Iya makanan demi Allah ya, anda tidak bohong. Hah? Ente akan jadi mugharab nanti seperti malaikat-malaikat itu. Oh, berarti tidak apa-apa tak makan. Iya, bener demi Allah makan. Loh gak ada yang sumpah ini, moro-moro ada makhluk sumpah ya percaya Nabi Adam. Pikir beneran jujur ini ya. Dimakan. Juga ada dorongan dari istri beliau. Hanya dimakan itu buah, maka semua pakaian surganya terlepas ketika itu. Sehingga beliau menarik daripada daun-daun yang ada di surga untuk menutupi auratnya gitu. Akhirnya diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah sunnatullah. Ya, memang seperti itu alur ceritanya. Ketika turun ke bumi, maka beliau Nabi Allah Adam itu maka salasmi'ah sanah, selama 300 tahun la yarfa' ra'sahu ila sama', tidak pernah mengangkat kepalanya ke arah langit. Kenapa? Hayaan minallah, karena malu kepada Allah, pernah berbuat salah. 300 tahun tidak pernah dangak. Kenapa? Isin. Padahal salahnya pingsan gitu. Lah kita bendino salah, bendino maksiat, bendino ngelanggar agama. Ya, bendino misalnya sholatnya akhir-akhir misalnya. Sholat subuh nih jam 6 misalnya. Loh itu sih danga ae delok-delok dukur ada isi nih, ada wedi nih sama Allah. Nabi Adam satu tok kesalahannya. 300 tahun tidak pernah mengangkat ke arah langit karena haya, malu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita mendapatkan apa yang diberikan kepada para anbiya dan para salihin daripada sifat al-haya wal khasyah ini. Termasuk makna takwa yaitu at-ta'ah wal ibadah, yaitu menjalankan ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga makna at-taqwa bermakna tanzihil qalb 'anil dzunub, membersihkan hati daripada dosa-dosa hati. Syirik, riya, penyakit-penyakit hati kita jauhkan dalam hati, itu adalah takwa juga kata Al-Imam Al-Ghazali. Wa hadza huwal haqiqah, dan makna takwa yang sesungguhnya yaitu yang ketiga ini sebenarnya kata Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena banyak manusia itu baik ya, mudah untuk beramal amal jasmani, ibadah dengan anggota badannya, tapi hatinya tidak pernah dibersihkan. Ya, padahal hakikat takwa itu membersihkan hati juga. Itu yang terpenting sebenarnya. Karena itu beliau mengatakan hakikat ketakwaan sebenarnya adalah membersihkan hati daripada kotoran-kotorannya. Wa alal jumlah, secara ringkas kata Al-Habib,
Abdullah Al-Haddad, "Fattaqwa ibaratun an ittiqai sakhatillah wa iqabihi." Maka takwa itu ketika kita menjaga diri daripada murka Allah, menjauhkan diri daripada murka Allah, daripada siksa Allah dengan cara apa? Imtithali ma bihi amar, menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtinabi ma anhu naha wa zajar, menjauhkan diri daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haqiqatut taqwa, hakikat takwa, an la yaraka maulaka haitsu nahak, ketika ada perkara yang dilarang oleh Allah, maka Allah melihat orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dolai di selamat di winongan. Oh no, udah ada. Nah, ini takwa berarti. Ketika ada pelanggaran dilakukan di satu tempat, ente tidak ada di situ, kita tidak ada di situ. Itu adalah takwa. Wala yafqiduka haitsu amarak. Dan ketika ada perkara yang baik-baik yang diperintahkan oleh Allah, sholat jamaah, tadarusan Quran, zikir bareng, sholawatan bareng, majelis ilmu, ketika Allah ngecek, siapa aja sing hadir itu, dilihat. Ndi, ana ta wong. Oh ada. Nah itu takwa berarti. Ketika ada kebaikan, kita ada di situ kumpul. Ketika ada keburukan, kemaksiatan, kita tidak ada di situ. Tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah ringkas daripada makna takwa. Wassalam, kata beliau, cukup wis itu. Ambil itu sebagai ilmu, kata. Ya, wis enggak usah tahu-tahu. Ketika ada kemaksiatan yang tidak ada di situ. Allah tidak menyaksikan kamu gabung di situ. Kalau ada kebaikan-kebaikan, Allah pasti mendapati kamu ada di situ. Itu adalah takwa. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan akhir umur ini dijaga daripada maksiat, pelanggaran agama, ya dosa-dosa. Mudah-mudahan semuanya diisi dengan ketakwaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.